Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempat masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Mengambil foto, rekam suara, harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khususnya disediakan untuk itu. Sidang semu program studi ilmu hukum Institut Keler yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 001-PSIH-4-2024 pada hari Kamis tanggal 11 April 2024. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang semu program studi ilmu hukum Institut Lamadut Keleng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 001-PSIH-4-2024 dengan terdakwa Asraf pada hari ini Kamis 11 April 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera untuk menghadirkan penuntut umum dan penasihat hukum. Siap majelis. Baiklah, penuntut umum dan penasihat hukum segera memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Kami sudah siap majelis hakim. Kepada panitera diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Siap. Pada terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi sebelumnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama,
Ashraf bin Fatra, tempat tanggal lahir saudara, Jalan Veteran 5 April 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Veteran, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SLTA. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, silahkan maju ke depan. Apakah benar ini BAP saudara? Benar yang mulia. Baiklah, silahkan duduk kembali. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasehat hukum? Iya yang mulia. Saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa? Sudah majelis. Silahkan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Baik majelis. Saudara penuntut umum, silahkan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasehat hukum. Baik yang mulia. Kembali ke tempat. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 001 PS/PSIH/2024 identitas terdakwa, nama lengkap Ashraf, tempat lahir Sengkang, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Veteran, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SLTA. Penangkapan dan penahanan ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 di tahap penyidik pada tanggal 17 Januari sampai dengan 15 Februari 2024, diperpanjang PU pada tanggal 16 Februari sampai dengan 29 Maret 2024. Dakwaan primer bahwa terdakwa Ashraf pada tanggal 17 Januari sekira pukul 3 dini hari atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kediaman Justina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili peradilan semu program studi ilmu hukum Institut Lemah Kelem telah mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dengan cara berikut, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki dan sesampainya di sana terdakwa langsung masuk ke kalangan rumah korban dengan cara merusak pagar rumah korban, kemudian membobol garasi rumah korban dan membawa kabur satu unit sepeda motor skuti dengan nomor kendaraan DW 4292BI. 2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Justina mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor skuti dengan nomor kendaraan DW 4292BI. 2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Justina mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor skuti dengan nomor kendaraan DW 4292BI dengan nilai kerugian sekitar 23 juta rupiah yang telah terdakwa ambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Justina selaku pemilik
dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di dalam garaje rumah saksi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP pidana subsidiar bahwa terdakwa asraf pada tanggal 17 Januari sekiranya pukul 3 dini hari di rumah kediaman Gustina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan pemeriksa dan menghadiri pengadilan semu program studi ilmu hukum Institut Lemadu Kelem telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang-orang yang di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 KUH pidana. Sengkang 10 April 2024 penuntut umum Abdul Rahman. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan keberatan yang majelis. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau ahli di dalam persidangan? Iya yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya majelis dan dalam waktu 7 hari tersebut kami juga menyiapkan alat bukti kami. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mempersiapkan saksi dan ahlinya, kepada penasihat hukum diharapkan agar menghadirkan saksi yang juga di dalam sidang berikutnya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini pada tanggal berapa, Pak Indra? Pada hari Kamis 18 April 2024 yang mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Pak Indra? Tidak yang mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Pak Indra? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Kamis 21 Mei 2024. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Sidang semu program studi ilmu hukum Institut Lamadu Kelem yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 001-PHUB-4-2024 dengan terdakwa Asraf pada hari ini Kamis 18 April 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia. Silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi pertama atas nama Gustina ke persidangan.
dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebelumnya, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Gustina, tempat tanggal lahir, alamatnya 11 April 2021, jenis kelamin, perempuan, umur, 23 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Seroja, pekerjaan, ibu rumah tangga, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Dan saya siap disumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Baik, yang mulia. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Saudara saksi telah berjanji kepada agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? saya mengerti, yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui, yang mulia, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi, tahu dari mana bahwa telah hilang satu unit sepeda motor Scoopy dengan plat DW 4292 BI? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari, yang mulia, setelah saya mengecek parkir depan rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah, mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, yang mulia, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garasi sudah hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim.
saudara? Iya benar yang mulia, barang tersebut adalah plat sepeda motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia, saudari saksi. Apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudari sudah terkunci? Benar Bu, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudari saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang? Ya Bu, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggemboknya sudah tidak ada pada saat sepeda motor hilang. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar pukul 4.30 pagi, saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor Scoopy saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Scoopy Anda tidak ada di tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar-benar dikunci? Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi DW5541GT, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda atau bukan? Benar Bu, motor Honda Scoopy dengan nomor plat tersebut itu milik saya. Apakah benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda hilang? Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya menyadari motor saya telah hilang. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis. Baik, silakan hakim anggota 1, pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Iya yang mulia, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya. Silakan hakim anggota 2, apakah pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi kedua atas nama Rahman ke persidangan. Saksi atas nama Rahman dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi
keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baik yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Rahman, tempat tanggal lahir, Manage Kemarin 2003, jenis kelamin, laki-laki, umur, 21 tahun, agama, agama Islam, alamat, Manage, pekerjaan, bekerja swasta, kebangsaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Silakan berdiri. Baik yang mulia. Kepada Tuhan Yawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Baiklah saudara, silakan ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 17 Januari 2024. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia, apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Bu, saya bersama rekan saya satu Republik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Rabu 17 Januari 2024. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak, pada saat itu karena terdakwa sudah kami kepung, maka tidak dapat melarikan diri. Baik, cukup yang mulia pertanyaan dari kami. Baiklah, saudara penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Asraf yang melakukan pencurian? Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut banyak melebihi sepeda motor yang sudah dibongkar. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Iya Bu, kami mengamankan motor kendaraan dan satu buah obeng yang digunakan terdakwa melakukan pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu
tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian. Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar Bu, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor, salah satunya Honda Scoopy, dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah obeng. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Untuk sementara cukup yang mulia, keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik yang mulia. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyusun tuntutan? Kami membutuhkan 7 hari yang mulia. Baik, saudara penasehat hukum, apakah saudara keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari ke depan hari apa, tanggal berapa, dan apakah dapat dilakukan persidangan? Kamis 25 April 2024 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak penuntut umum untuk menyiapkan repliknya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Kamis 25 April 2024. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang semu program studi ilmu hukum Institut Lamadu Keleng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 001-PSTTPHUB-4-2024 dengan terdakwa Asraf pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah kesimpulan para pihak. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Saudara penasehat hukum, apakah telah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Baiklah, saudara penuntut umum dan penasehat hukum, silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara kepada majelis hakim. Baik yang mulia.
sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lamadu Keleng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 001-PHUB-4-2024 dengan terdakwa Asraf pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini? Sehat yang mulia. Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama. Putusan dibacakan majelis secara bergantian dan pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putusan nomor 74-PID-B-2024-PS-PSIH demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lamadu Keleng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Asraf, tempat tanggal lahir Jalan Veteran 5 April 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SLTA. Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum. Terdakwa ditahan, ditangkap 17 Januari 2024, ditahan penyidik tanggal 17 Januari sampai dengan 15 Februari 2024, diperpanjang penuntut umum 16 Februari sampai dengan 29 Maret 2024, ditahan penuntut umum 28 Maret sampai dengan 17 April. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lamadu Keleng tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang pertama. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya agar majelis hakim memutus. Yang pertama, menyatakan terdakwa Asraf telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asraf dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Scoopy menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Asraf pada tanggal 17 Januari sekira pukul 3.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kediaman Gustina yang terletak di Jalan Saroja. Setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lamadu Keleng telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
Subsidiar bahwa terdakwa Ashraf pada tanggal 17 Januari sekira pukul 3.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kediaman Gustina yang terletak di Jalan Seroja, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lemadu Keleng telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki, dan sesampainya di sana terdakwa langsung masuk ke perangan rumah korban dengan cara merusak pagar rumah korban, kemudian membobol garasi rumah korban dan membawa kabur satu unit sepeda motor Scoopy dengan nomor kendaraan DW 4292BI. 2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Gustina mengalami kerugian besar berupa satu unit sepeda motor Scoopy dengan nomor kendaraan DW 4292BI dengan nilai kerugian sekitar 23 juta yang telah terdakwa ambil tanpa izin dan tanpa pengetahuan saksi Gustina selaku pemilik dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di dalam garasi rumah saksi Gustina. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer pelanggaran pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang ketiga, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Terdakwa diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari. Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan. Dan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ashraf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ashraf dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Scoopy nomor polisi DW 4292B dikembalikan kepada yang berhak atau saksi korban Gustina. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Semu Program Studi Ilmu Hukum Institut Lemadu Keleng pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Rina Febrianti SH selaku Ketua Majelis, Reski Aulia SH dan Selviana SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota.
dibantu oleh Nur Aslina SH selaku panitera, dengan dihadiri oleh Abdul Rahman SH dan Herianti SH sebagai penuntut umum, Andi Nurhalisa dan Rismawati sebagai penasehat hukum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan di hadapan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan? Mengerti yang mulia. Baik, silakan duduk. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak-hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya akan memberikan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, mulia. Kami akan memikirkannya yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan? Mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Kami juga akan memikirkannya, majelis. Demikian seluruh proses persidangan yang menghadiri perkara pidana pencurian kendaraan sepeda motor dengan terdakwa Asraf pada hari ini, Kamis 30 Mei 2024, dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Behind the scene. Camera roll action.